Ini model baju 2022. Biar nggak ketinggalan model ya. Pas-pasin aja. Berarti ini pengajian awal tahun 2022. Kalau kita pas malam tahun baru berarti separuh-separuh. Kaki kiri di tahun 2021, kaki kanan sudah melangkah ke 2022. Jadi bingung kita ini. Tapak ini, tapak soron, tapak itu bugang. Kalau ini pas jejak mantep, nancep sudah. Awal 2022 kita memulai. Alhamdulillah kita awali menyambut 2022 itu dengan zikir kepada Allah. Bukan disengaja. Kecuali kita sengaja mengatakan memang sudah bukan kebetulan, tapi memang dibetulkan. Oleh karena itu saya perlu ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa pula barokah kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Gilani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, sehingga kita dan keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi orang-orang yang selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Setiap langkah kita, setiap keinginan kita, kerja, gerak dan buat kita selalu berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah. Dengan demikian kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Wahai jamaah yang teramat Abah cintai, hidup ini terbagi menjadi 3 dimensi hidup. Betul? Apa itu? Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Dan semua orang pasti mengalami 3 waktu ini. Tidak ada yang tidak. Jadi dengarkan baik, Pak. Apa itu masa lalu? Masa lalu adalah kenangan. Setiap manusia pasti punya kenangan hidup. Nostalgia. Kenangan hidup itu ada 2 makna, ada 2 macam. Ada yang menyenangkan, ada pula yang menyakitkan. Tapi ini adalah masa lalu. Betul? Lalu masa sekarang. Masa sekarang itu apa? Adalah kenyataan. Apa kenyataanmu saat ini? Tidak perlu kau jadikan masa lalu kamu. Betul? Sebagai penghalang kamu untuk lebih baik lagi. Jadi masa sekarang adalah kenyataan. Dulu boleh kita dibangga-banggakan, dipuji-puji orang karena kekayaannya. Betul? Tapi kalau sekarang sudah bangkrut, sudah dosa mungkin masa lalu. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Lalu apa gunanya masa sekarang? Kenyataan ini adalah kita akan menghadapi masa yang akan datang. Apa masa yang akan datang? Adalah harapan. Setiap orang pasti punya harapan dalam hidup.
Istri punya harapan suami lebih sayang lagi. Betul? Lebih sayang. Ya pada kira-kira. Suami juga berharap istri lebih mengerti lagi. Keluarga tentu berharap di masa akan datang menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Yang punya usaha tentu berharap di masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah penuh dengan harapan. Jadi ketika orang masih punya masa yang akan datang, berarti masih punya banyak harapan. Orang yang tak punya harapan, berarti orang yang tak punya hidup masa yang akan datang. Serusak-rusaknya orang, kalau dia masih punya harapan dia akan datang menjadi lebih baik, maka dia akan menjadi orang yang husnul khotimah. Sehancur-hancurnya usahamu saat ini kenyataan, ya. Tapi kamu masih berharap, ya, di masa akan datang kamu punya harapan akan bangun dan bangkit bersama kuasa Allah, maka ini pun akan menjadi kenyataan. Jadi kalau ada dari jamaah ini saat ini tegak berdiri kamu, berpijak dalam penderitaan, berpijak dalam kehinaan, berpijak dalam kehancuran ekonomi, bangun dan bangkitlah dari semua itu. Sok-sok masa yang akan datang dengan penuh harapan kepada Allah. Yakinlah apa yang kau yakini, itulah yang akan terjadi buat kamu. Tidak usah muluk-muluk wahai saudaraku dalam menyongsong masa yang akan datang. Kadang kita terlalu muluk sehingga kadang kita lupa bahwa sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Kadang kita pun lupa, terlalu besar harapan, kita lupa bahwa sesuatu kebesaran itu tidak terlepas dari perjalanan yang kecil. Ada satu cerita. Misalkan ya, ada seseorang dia ingin merubah dunia. Hebat ya. Satu orang ingin merubah dunia. Karena ternyata dunia itu bukan yang terlihat di TV bulat, ya enggak. Ternyata dunia itu isinya jutaan, bahkan miliaran manusia yang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Betul? Akhirnya dia tidak bisa merubah dunia, akhirnya dia perkecil lagi, dia ingin merubah bangsanya. Ketika dia sudah ingin merubah bangsanya, ternyata dia tidak mampu untuk merubah bangsanya. Akhirnya dia perkecil lagi, ingin merubah sukunya. Merubah sukunya pun dia tidak bisa. Memang gampang merubah banyak orang, betul apa enggak? Akhirnya dia ingin merubah keluarganya. Keluarganya sudah terlanjur gak jelas dah, betul apa enggak? Karena dia terlalu ingin memikirkan dunia, memikirkan akhirnya anak udah kemana, tahu-tahu sudah gak urus sudah. Akhirnya dia ingin merubah apa? Keluarganya. Dan keluarganya sudah mindsetnya sudah berubah, betul apa enggak? Sudah terkontaminasi dari YouTube dan dari ajaran yang berbeda-beda. Akhirnya dia pun sekarat. Setelah dia sekarat baru dia sadar, andaikan saya memulai hidup saya, berubah diri saya sendiri, mungkin saya akan bisa berubah dunia. Tidak perlu muluk-muluk wahai saudaraku. Di dalam 2022 ini mari kita mulai dari terkecil, rubahlah diri kita ini. Kalau kita bisa merubah diri kita yang tidak baik menjadi baik, yang tidak jujur menjadi jujur, yang tidak setia menjadi setia, yang tidak yakin menjadi yakin, yang ragu menjadi yakin, yang pembohong menjadi orang yang jujur, yang munafik menjadi orang yang dapat dipercaya, maka saya yakin bukan kamu hanya bisa merubah keluarga, bukan hanya merubah bangsa, tapi apa kesuksesan yang kau terima, ucapan kamu, keberadaan kamu akan menjadi teladan bagi siapapun yang mengenal dan melihat kamu. Kecuali orang tidak mengenal dan tidak melihatnya, betul? Betul?
Apakah Muhammad Rasulullah itu ujuk-ujuk lahir mau merubah manusia? Tidak. Dia datang ke Gua Hira untuk, kalau bahasa ini, bersemedi, untuk mencari jati dirinya. Betul enggak? Bukan dia bersemedi, dia ingin menjadi orang hebat seperti menjadi Rasul. Tidak. Dia sering bersemedi hanya untuk mencari suatu titik kebenaran. Betul? Yang pada akhirnya justru dari itulah mendapatkan wahyu dari Allah. Paham maksudnya? Jadi kamu tidak bisa merubah ekonomi kamu kalau tidak dirubah dari yang kecil. Jangan pernah meremehkan penghasilan yang kecil, karena dari penghasilan yang kecil itu bisa menjadi penghasilan yang besar kalau kamu pandai mensyukuri nikmat yang kecil itu sendiri. Bagaimana nikmat yang kecil? Kau akan mendapatkan nikmat yang besar kalau yang kecil sendiri tak pernah kamu baca, tak pernah kamu syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ Allah tidak menyebutkan besar kecilnya suatu nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Tapi Allah mengajak memerintahkan kepada barang siapa, ya, menunjukkan kepada kita barang siapa yang bersyukur atas nikmat kula in syakartum la azidannakum, maka akan kutambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang ingkar atas nikmatku, sungguh adabku sangatlah pedih. Jadi mari kita mulai 2022 ini, pandai-pandailah kamu, sekecil apapun nikmat yang kamu rasakan, itu kau syukuri kepada Allah. Betul nggak? Betul apa betul? Baru kau akan melihat, kau akan merasakan nikmat yang besar akan datang kepadamu. Amin. Apa yang Abah contohkan tadi? Ada seorang ingin merubah dunia tapi dia nggak sanggup. Akhirnya dia perkecil keinginannya, ingin merubah bangsanya, negara. Dia pun tidak sanggup, akhirnya diperkecil lagi, ingin berubah sukunya. Diperkecil lagi, merubah keluarganya sudah cekak-cekakan, ada di mana, mending kalau cuma suami istri, anak, cucu, udah. Begitu dia sekarang baru dia menyadari, saya telah salah dengan manajemen konsep atau mindset atau prinsip saya sudah salah. Harusnya saya merubah diri saya sendiri, baru saya akan bisa merubah dunia. Bagaimana bisa merubah dunia? Merubah dirinya aja nggak bisa. Betul enggak jemaah? Jadi oleh karena itu, apa yang aku pesankan di awal 2022 ini, mulailah dari diri sendiri. Mulai dari mana? Kalau kau mulai dari diri sendiri, apa yang harus kita mulai perbaiki tadi? Benar, rubah dari diri sendiri. Yang tadinya selalu berkeluh kesah dengan keadaan, gantilah dengan selalu penuh dengan syukur kepada Allah. Betul? Yang tadinya rumah tangga selalu penuh dengan keributan, isilah dengan kedamaian. Yang tadinya rumah tangga sepenuh dengan kebohongan, isilah dengan kejujuran. Kalau dalam keluarga ini sudah damai, maka tetangga kanan kiri pun akan melihat. Betul enggak? Betul? Mulailah kita ciptakan kedamaian hidup ini dari diri kita sendiri. Lalu keluarga kita, baru kita akan menjadi teladan, akan diikuti oleh kelompok yang lebih besar lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau dari masing-masing anak bangsa ini telah merubah dirinya sendiri, maka Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang damai, menjadi Indonesia yang total, tentrem, kertora, harjo.
Kalau sudah bangsanya, rakyatnya tentrem, benar enggak? Maka subur makmur gemah ripah Allah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu juga keluarga. Kalau sudah dimulai dari diri sendiri, istri memulai dari diri sendiri, bapak memulai dari diri sendiri, saling berubah. Mari kita awali 2022 ini dengan perubahan dari diri sendiri. Saya tidak perlu mengupas tentang masalah sholatmu, betul enggak? Tapi berubahlah dari diri sendiri. Sholat yang mungkin selama ini acak-acakan, kan gitu. Acak-acak sholatnya sih bener, cuma kok kelakuannya acak-acakan. Cermin itu sudah. Sholat yang khusyuk, sholat yang benar akan mencerminkan hidup orang itu akan menjadi baik dan benar. Banyak orang ahli sholat, tapi kadang kulitnya masya Allah, bukan masya Allah lagi, naudzubillah. Padahal sudah jelas dalam sholat itu, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Kata semuanya lillah, betul enggak? Hidup jamaah manakib. Setuju ya? Setuju? Ayo kita mulai. Kalau kau memulainya, maka saya yakin, ya, pertengahan tahun kamu akan datang kepadaku. Abah, alhamdulillah, setelah saya jalankan nasihat Abah, alhamdulillah Abah, sekarang rumah tangga saya tentrem, istri saya yang tadinya suka cemburu, sekarang mengizinkan saya kawin lagi. Tenang aja Bu, itu buat penyemangat Bapak dulu Bu, biar Bapak mau berubah, yang pelit menjadi nggak berubah. Jadi kalau ibaratnya orang lari itu supaya dia semangat, ada hadiah gitu. Udah, jangan ambil hati, ini kan cuma intermezzo aja masalahnya, ya, cuma intermezzo. Yang terpenting ayolah kita memulai dari diri sendiri. Insya Allah, ya, man jadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah akan berikan jalan untuk bisa menjalankan. Lanjut. Sampai subuh. Ini tahun baru. Setiap hari itu kita harus memberikan pembaharuan. Betul nggak? Pembaharuan dalam iman. Betul. Pembaharuan dalam ibadah, betul nggak? Loh, iman diperbarui ya? Iya, kalau nggak diperbarui nanti imannya, makanya perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kata orang Madura, nyari iman, kan gitu. Ya, ngajar apa kalau kata bahasanya? Iya, memperbarui iman. Jadi sama dengan mobil, kalau mobil sering ditune up, mobil akan awet. Betul kan? Oli yang kotor dibersihin, diganti oli yang baru. Perjalanan sekian kilometer, oli wajib untuk diganti. Kalau nggak diganti nanti efeknya mesin akan rusak. Kalau mesin sudah rusak nanti merembet, rusak satu diperbaiki merembet ke yang lain. Terus seperti itu. Begitu pula dengan keimanan ini. Apa yang harus diperbaiki dengan iman ini? Pertama, hati kita perbaiki dulu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Karena penyakit hati ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bahkan yang punya penyakit pun tidak merasa, apalagi orang lain. Hah? Kalau penyakit jantung, penyakit diabetes,
penyakit apapun, ya, sekecil apapun penyakit itu pasti dirasakan oleh yang penderitanya. Tapi yang namanya penyakit hati, penderitanya sendiri itu tidak merasakan kalau dia itu sedang sakit hati. Contoh, ini satu contoh ya. Apalagi dia seorang penceramah, menghujat orang lain, betul nggak? Menjelek-jelekan orang, menjelekkan pejabat, dia nggak merasa bahwa itu bagian dari penyakit hati. Karena Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan kaum yang manapun. Betul apa enggak? Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan kaum manapun. Makanya di Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh, suri teladan yang baik bagi kamu. Apa yang tidak bisa dicontoh Rasulullah? Seandainya kita seorang kepala rumah tangga, Rasulullah ada seorang kepala rumah tangga. Kalau kamu bilang, aduh saya ngurus istri susah, Rasulullah istrinya 9, tapi bisa ngurus, masih bisa dakwah. Jadi salah kalau jamaah manakib. Kalau kita orang mukmin punya istri satu aja gak sempat datang ke pengajian. Kalau punya istri satu, kenapa sekarang gak ngaji-ngaji? Terus tidak saya kawin lagi apa? Istri saya itu gak pernah bersih ditinggal. Waduh, celaka itu sudah. Iman sudah celaka, iman sudah tertindih oleh istri. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kalau kita seorang apa namanya? Pemimpin, Rasulullah memimpin umat sedunia. Bukan hanya di dunia lagi, di akhirat pun memimpin. Betapa komplitnya Rasulullah. Kalau misalnya yang hadirnya ada seorang jenderal, Rasulullah itu panglima perang itu, betul enggak? Luar biasa. Nah, kalau yang datang di sini yang ada tuh orang dia merasa seorang mubalik, ya, merasa seorang kiai, betul enggak? Merasa seorang habib, betul enggak? Rasulullah adalah seorang pendakwah, tapi tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Maka sangat ironis kalau ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris Nabi, justru dia menjelek-jelekan orang lain. Apalagi seorang habaib, betul enggak? Sebagai duroh Rasulullah, sementara kakeknya sendiri tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Nah, berarti warisan mana itu? Betul enggak? Nah, oleh karena itulah wahai jamaah manakib, kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh oleh penampilan. Ya pada, jangan mudah terpengaruh oleh penampilan, jangan mudah terpengaruh oleh casing. Bisa jadi barangnya barang sama dengan mobil. Mobil ini sudah tahu sudah mobil apa, mesinnya sudah bobrok, ya. Diperiksa karoseri sudah cuma dicek, didempol, dibagusin, wah ini masih bagus pak. Kilometernya aja baru sekian pak. Kan mobil jangan dipakai, itu semua bisa disetel. Begitu dibeli sekali ini kok mogok-mogokan itu. Buat dandanin beli mobilnya bisa lebih cukup malah. Nah, oleh karena itulah wahai jamaah manakib, gampang sebenarnya, ya. Yang kita jadikan patokan itu dalam mengikuti adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Contoh teladan kita sudah ada, yaitu Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Rasulullah, itu jiwa Rasulullah. Rasulullah itu sangat apa ya? Sangat kasih sayang kepada orang mukmin, sangat kasih sayang dan sangat menginginkan keimanan umatnya. Betul banget.
Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada orang Islam tidak sayang dengan orang Islam, keliru. Kok orang Islam kok memusuhi orang Islam? Mikir, oh ini Qurannya, kenapa kenyataannya bertentangan dengan Quran? Dulu ya apa namanya, pewaris yang mana itu? Betul apa enggak? Betul apa betul? Quran mengatakan sesuatu sangat kasih sayang dan menginginkan keimanan umat. Jadi oleh karena itulah, ya, mari di awal 2022 ini kita harus selektif. Abah selalu silakan jamaah manakib, ya, mau ngaji kemanapun silahkan, betul. Tapi kalau kata Roma Irama, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal telan, ambil isi dan campakkan kulitnya, ambil yang baik dan campakkan buruknya, ambil baiknya, campakkan yang tidak baik, sehingga kita tidak akan membenci kepada orang yang kata tadinya jelek itu tadi, yang ngomongin yang jelek, itu orangnya, tapi saya ambil nasihatnya yang baik, tapi singkirkan perkataannya yang tidak baik. Karena seburuk-buruknya orang pasti punya perbuatan yang baik. Sebaik-baiknya orang pasti punya juga perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau orang dipandai menutup perbuatan tidak baiknya, maka tutuplah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Artinya bukan ditutup-tutupi, perbanyak berbuat yang baik. Niscaya yang tidak baik akan terkikis oleh perbuatan yang baik. Setuju? Setuju tidak? Yang tidak setuju perlu saya lakukan. Oleh karena itulah saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dari tahun 90 ya, saya itu merintis 94, ya, merintis Zikir Manaqib ini dari kontrakan 94, 95 saya bangun pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang dari jamaah, dari santri 2 orang atau jamaah cuma 2 orang, terus sampai sekarang berorang-orang. Ini semua berkat ketetapan dari Allah. Karena kalau tidak ada ketetapan dari Allah, saya tidak akan bisa istiqomah, pengikutnya pun jamaah juga akan tidak bisa istiqomah. Jadi kamu dan aku sama-sama menjalankan ketetapan dari Allah. Barang siapa yang menjalankan apa yang menjadi ketetapannya, maka Allah akan memberikan kepada orang itu tentunya keadaan hidup yang lebih baik. Amin Allahumma. Berarti 94 sekarang berapa tahun ya? 27 tahun. Itu tidak pernah absen. Selalu saja ada orang yang menjelek-jelekan saya. Selama itu pula. Dan selama itu pula saya tetap istiqomah. Jadi kalau ada imam manaqib yang baru-baru nih, dialah itu mah biasa tuh. Yang namanya makmum abah. Ya kalau abah ketemu jalannya disedor-sedor ya wajar dong, kan gitu. Benar banget. Katanya ngikutin Rasulullah. Rasulullah itu selalu dihalang-halangi, difitnah. Itu Rasulullah. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Jangan mewarisi enaknya saja, gak enaknya pun siap untuk diwarisi. Betul gak itu? Betul apa betul? Alhamdulillah. Semoga ruhmu dan ruhku senantiasa disatukan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Bersama itu pula disatukan dengan ruhnya Syaikhul Qadir, disatukan dengan ruhnya Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjutkan.
Malam nunggu jam 12 ya, yang cuma nunggu petasan, ngantuk gini itu. Kau nggak tidur, nunggu tahun baru, nunggu petasan. Alhamdulillah. Hidup jamaah mana ke? Saya tuh malam minggu ke malam Sabtu kemarin tahun baru, tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya dagang jagung tuh di depan sambil nunggu tahun baru, dagang jagung. Alhamdulillah nggak ada imam yang beli gitu. Dagang jagung lah. Dan saya gitu sama Umiya kan, kebetulan kata Om Miros, banyak sekali yang beli. Apa anak-anaknya sendiri kok itu? Jadi tahun baru saya awali dengan dagang jagung. Tapi, nah ini kan tahun baru saya sambut dengan dagang jagung, buka warung kopi. Mulai dari yang kecil, maka kamu akan menemukan sesuatu yang besar. Percaya enggak Bu? Percaya enggak? Ketika masuk kecil keluarnya gede. Waktu masuk kecil, begitu keluar gede, nangis lagi. Betul gak itu? Hah? Tapi kalau kamu nggak mau yang kecil, jangan harap keluar yang besar. Yang baru ketawa berarti baru nyadar. Tadi gak nyadar. Jadi Abah berharap pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Bu, nih coba kita bersyukur. Pernah gak selama ini kita bersyukuri ya? Betapa Allah memberikan karunia yang sangat besar, kita bisa menghirup oksigen. Kalau orang kehabisan oksigen ngap Bu, betul nggak? Makanya kita ngap itu karena oksigen dalam darah itu berkurang, makanya orang tuh ngap, lalu ditambahlah dengan oksigen. Nah, betul? Apa artinya uang banyak? Dan ibu mau mandi, mau minum air bersih masih bisa, betul apa enggak? Coba dua ini saja Allah ambil, oksigen Allah ambil, ya, air bersih diambil, apa yang terjadi? Apa artinya uang miliaran kalau mau beli air bersih nggak ada? Apa artinya uang miliaran kalau udara ini sudah ada lagi oksigennya? Harta tidak lagi berguna. Betul? Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Sekalipun kita dihadapkan dengan berbagai masalah, tapi kita masih bisa merasakan keberadaan Allah. Kita masih meyakini bahwa ada pertolongan. Ini yang patut kita syukuri. Ketika masalah datang, musibah datang bertubi-tubi, tapi kita tidak lagi ada harapan, keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Ini yang namanya celakanya orang. Sudah hidup penuh masalah, penuh musibah, tidak ada harapan lagi terhadap pertolongan Allah. Itulah orang yang putus asa. Betul. Tai asu. Jadi putus asa itu bahasa Qurannya tai asu. Sudah tai asu lagi. Betul enggak? Tai asu. Wala tai asu. Iya kan? Tidak ada berputus asa dan mengharap rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kafir itu orang yang ingkar, yang tidak percaya bahwa pertolongan Allah itu ada, tidak percaya bahwa Allah itu kuasa. Kun fayakunnya itu adalah ada. Bahasa Qurannya kok jelas banget. Wala tai asu. Berarti jelek banget tuh orang putus asa. Benar, Pak. Makanya jamaah manakib tetap semangat. Masih semangat? Kurang semangat
Masih semangat? Harus semangat. Udah cukup? Saya itu nggak pernah gubris. Sekarang ternyata yang punya ilmu mali rupa itu bukan hanya Brahma Gumbara. Covid juga punya ilmu mali rupa. Dia berubah-ubah dari datang sebagai corona lalu menjadi COVID-19, lalu dia berubah nama lagi menjadi Delta. Yang jelas bukan Delta Mas, Delta apa macam-macam. Sekarang berubah nama lagi Omicron. Oke, dia bisa bilang Omicron ya. Kalau dia punya Omicron, kita punya oh Tuhan, tolonglah oh Tuhan, oh Tuhan. Iya, serahkanlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Omicron. Ayah dan ayah. Yang jelas jamaah tetap waspada. Betul, pakai masker. Kan gitu aja ya. Cuci tangan, lebih-lebih kalau mau makan. Jaga jarak, ya. Kalau bukan muhrim, harus wajib itu. Kalau dengan suami jangan jaga jarak. Orang lain jaga jarak. Dengan suami jangan jaga jarak. Dengan istri jangan jaga jarak. Kalau jaga jarak ada keluar yang besar. Lama banget ya. Nyanyi lagu naon. Oh iya, tuh nanti yang berpus apa namanya? Oh, sudah itu satu tak kasih hadiah kayak gini sama Mbak. Saya kayak pakai apa? Ada al-baghajinya. Oh, laksananya nebus dulu baru tahu. Dan insya Allah kalau pakai ini kamu tidak bakalan pernah kelaparan. Asal biji-kopnya mesti isi nasi. Ya, dan nyanyi dulu ya. Tapi coba yang semangat. Hidup jamaah lagi. Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Ikutin apa? Bismillahi. Allahu Akbar. Kuasa Allah mensukseskan Allah kepada saya, keluarga saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah, kalau kaki terbalik, kalau misalnya telapak kaki, lalu terbalik begini, jadi yang buat jalan tuh yang atas berarti ya? Hah? Di atas. Apa namanya? Punggung kaki. Nah, kalau ini cacat dari lahir, kira-kira ada nggak tukang urut? Dia sudah gede sudah, ya, sudah gede sudah, mungkin dia sudah 7 tahun gitu, mulai kecil kan pasti diurut. Bisa nggak tukang urut yang bisa berubah? Kalau cacat dari lahir? Hah? Permanen itu. Gini. Tapi barokah kuasa Allah tidak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Itu yang dagang situ tuh ibunya Ayu, dan kan anaknya sekarang jadi istrinya Ustaz Hafiz, santri abah di sini, anaknya Rokib. Itu dulu sudah nggak punya bapak ya. Kalau pengajian apa tuh malam Senin selalu datang, pengajian di mana selalu hadir, ibunya anaknya Ayu itu digendong. Kakinya itu begini, tapi dia nggak pernah pusing. Boleh tuh dagangnya itu di belakang anu tuh kelihatan itu.
Jadi setiap habis ngaji dia selalu minta ketemu apa? Nyamperin aku, Bah, nih anak saya doain apa biar ya. Jadi di lulus gini sama Bah, terus dia setiap habis ngaji air, nah, belum ada osdam gitu kan, dia air selalu dibantu. Alhamdulillah itu bisa SD tahu-tahu bisa berjalan normal. Apa ya? Yang tadi pakai ini bisa begini lagi. Boleh sekarang punya anak satu. Ini bukan cerita bohong. Faktanya ada, orangnya juga ada. Lalu apa yang berubah adalah keyakinannya itu kepada Allah. Dia sangat yakin. Menurut kita kalau jalan begini, kebalik begini. Oh, saya sendiri yang lihat kok ya. Cacat dari lahir. Tapi dengan kun fayakun Allah bisa berjalan normal. Kalau nggak percaya, lo tanya ke ibunya itu. Ya, jangan tanya doang, dia kan dagang apa sekalian beli ngobrol-ngobrol gitu. Ya, tanya aja. Kalau perlu, anaknya kan mungkin juga di situ. Istrinya Ustaz yang bagian lampu. Itulah kuasa Allah. Nah, hati kecil Abah sendiri, ya, hati kecil tuh. Opo iyo sih? Saya yakin apa? Saya yakin anak saya pasti normal, pasti sembuh dengan berkat doa Allah. Iya, yang yakin. Tapi hati kecil saya itu karena kata Allah, "Utuni astajib-lakum, mintalah kamu padaku, niscaya kabulkan." Tapi yang pantas minta, kan gitu ya. Kalau kata Abah itu, bok yang sesuai. Kalau sudah keadaan permanen itu gimana? Tapi dengan keyakinannya kepada Allah, alhamdulillah itu fakta. Makanya jangan merasa imamnya, kiainya, yakinnya lebih hebat dari santri dan jamaahnya. Terkadang yakinnya santri lebih hebat daripada kiainya. Jangan dikira, ya. Jangan menakib, dikir, hujan-hujanan. Ada nggak kekhawatiranmu? Nggak ada. Kalau tidak belum khawatir nggak? Ada. Karena yakin ini tempat barokah, ini tempat berdoa, Allah pasti selamatkan. Itulah keyakinan yang kamu punya. Kamu berangkat ngaji ke sini, padahal di TV itu banyak sekali berita, ya, kejahatan, pencurian, ya, motor hilang, begal segala macam. Benar banget. Tapi ketika rumahmu ditinggal ngaji ke sini, ada nggak kekhawatiran kamu rumah kamu dibobol orang? Nggak ada. Betul nggak? Itu sesuatu yang kadang kita tidak menyadari bahwa Allah telah menancapkan sesuatu yang luar biasa kepada kita, yaitu berupa keyakinan yang luar biasa. Kadang ngaji semua kok anak yang ngikut. Kalau dalam satu rumah menantu kan yang ikut, semua kosong kadang rumahnya ini, gak ada orang. Benar nggak? Awalan dulu sempat ragu juga. Awal nanti di rumah gak ada orang. Begitu ragu di sini dibahas lagi, tumbuh keyakinan. Bandanya. Semua bilang serahkan aja kalau satpam yang suruh jaga. Maaf. Ya, satpam, kau percaya kepada satpam? Kadang satpamnya sendiri tidur lebih pintar malingnya dibanding satpamnya. Iya. Iya apa tidak? Tapi kalau Allah yang menjaga, Allah maghfirun, Allah yang tak pernah tidur. Betul banget? Allah yang menjaga. Serahkanlah kepada Allah, maka Allah yang akan bertanggung jawab. Seperti kamu. Kalau juga cukup kamu dengan nasihat kepada anak kamu, tidak bisa. Kamu tidak bisa ngawasin anakmu 24 jam. Ketika kamu tidur, anakmu keluar, kamu tahu apa yang dilakukan anak kamu? Tidak tahu sudah. Ketika anakmu berangkat sekolah, kamu tahu apa yang dilakukan? Kamu tidak tahu. Begitu juga dengan istri-istri kalian, suami-suami kalian. Kamu tidak bisa mengawasi 24 jam. Tapi serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga. Allah pula yang akan menunjukkan ketika ada sesuatu yang seharusnya tidak harus dilakukan. Dan kalau Allah yang menunjukkan itu tidak ada kebohongan. Betul nggak? Itu kepastian. Jadi apalagi kayak apa? Ya, anak banyak. 21 lagi.
Gimana bisa ngawasinya? 24 jam ya tidak mungkin. Yang satu kuliah, yang satu berangkat sekolah SD, yang ini ke gak bisa. Tapi serahkan kepada Allah. Tidak cukup kita hanya membiayai, tapi doakan. Maka di sini Imam Manaqib setiap saat dimanapun Imam Manaqib pengajian selalu mendoakan jamaah beserta anak cucunya. Ini yang harus kita syukuri, wahai jamaah. Iya Pak tidak? Iya Pak tidak? Semoga anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-soleha, menjadikan anak cucu yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang dimuliakan Allah itu pasti selamat. Yang gak selamat itu orang yang gak dimuliakan oleh Allah. Walaupun mulia kata orang, tapi dia akan menjadi orang yang hina. Biar hina kata orang, kalau dimuliakan oleh Allah, maka dia tetap mulia. Iya Pak tidak? Jadi oleh karena itulah, ayo jangan pernah berhenti mendoakan anak cucu kita. Untung apa enggak? Coba sekarang jujur, kalau kamu harus meyakini bahwa ketika kalian tidur, Imam Manaqib, jamaah Manaqib ada yang malam ini, malam Senin, malam Selasa, malam Senin berapa tempat, malam Selasa berapa tempat, seluruh Indonesia loh ya. Bukan hanya ada di Jabodetabek, yang di Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Kalimantan ada, Tulang Bawang ada imam-imam di situ, dan selalu mendoakan jamaah Manaqib.